Pemirsa, aksi penangkapan pengedar narkoba jenis sabu oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Mojokerto berlangsung dramatis. Polisi yang akan melakukan penangkapan terseret mobil tersangka hingga mobil tersangka terhenti karena menabrak mobil polisi. Dalam rekaman video amatir milik warga, anggota polisi mencoba menghadang laju kendaraan tersangka yang diduga pengedar narkoba. Namun saat akan dihentikan, tersangka justru kabur dengan memundurkan mobilnya, hingga menyebabkan seorang anggota polisi yang sempat naik ke atas kap mobil turut terseret. Upaya meloloskan diri kedua tersangka pengedar narkoba ini pun akhirnya terhenti ketika mobil yang mereka kemudikan menabrak mobil polisi hingga terperosok masuk saluran air. Kedua tersangka adalah Dani Setiawan dan Condro Handi Purnomo. Keduanya warga desa Sampang Agung, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto. Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan barang bukti berupa 2 paket sabu seberat 0,7 gram yang disembunyikan di daspor mobil. Berusaha, jadi tadi saya pegangan ke kap mobil, ternyata mobilnya itu malah mundur. Terbawa berapa jauh zaman? Ya 2 meter, 3 meteran? Mungkin sekitar 10 meter. Akibat kejadian ini, kedua mobil baik milik polisi dan milik kedua tersangka rusak parah. Selain sabu-sabu, polisi juga menjadikan mobil tersangka sebagai barang bukti. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Sementara itu, unit Reskrim Polsek Sunggal menggerebek lokasi transaksi narkoba yang berada di tengah permukiman warga. Terduga pengguna narkoba yang panik mencoba kabur hingga menabrak motor polisi. Dari laporan warga, unit Reskrim Polsek Sunggal menggerebek sebuah lokasi yang dijadikan tempat transaksi narkoba di Desa Serbajadi, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Salah seorang pelaku yang baru saja membeli narkoba panik dan mencoba kabur, namun naas pelaku justru menabrak motor polisi. Pelaku pun tersungkur dan langsung diamankan petugas. Dari penelusuran, unit Reskrim Polsek Sunggal langsung menggerebek lokasi transaksi sabu. Hasilnya 6 orang diamankan dengan barang bukti 9 paket sabu, timbangan digital, alat isap sabu, dan korek api. Terus Polsek Sunggal berkomitmen untuk bagaimana caranya barang-barang yang tidak baik ini atau narkoba ini mudah-mudahan bisa diminimalisir di wilayah hukum Polsek Sunggal. Kini ke-6 pelaku pengguna narkoba berikut barang bukti ditahan di Mapolsek Sunggal untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Medan, Sumatera Utara, Amin Rosyid, iNews melaporkan. Itu saat narkoba Polrestabes Medan, Sumatera Utara menggerebek permukiman padat penduduk di kawasan Sukaramai, Medan, yang selama ini disebut rawan akan peredaran narkoba. Dalam penggerebekan, polisi menangkap pasangan suami istri pengedar sabu. Dari laporan warga yang resah dengan praktik jual beli narkoba, polisi menggerebek permukiman padat penduduk di kawasan Sukaramai, Medan, Sumatera Utara. Polisi sempat mendobrak paksa sebuah rumah yang sudah menjadi target. Melihat kedatangan petugas, para pelaku mencoba kabur melalui atap rumah, namun aksi mereka sia-sia. Di dalam rumah, polisi yang sudah menangkap seorang pria kembali melakukan pencarian dan mendapati istri pelaku yang bersembunyi di balik pakaian yang tergantung. Aksi sembunyi istri pelaku ini nyaris tidak diketahui petugas yang fokus mencari barang bukti. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, sepasang suami istri ini pun kemudian dibawa ke Polrestabes Medan berikut barang bukti narkotika jenis sabu. Ya sedang berusaha, ada yang berusaha sembunyi, ada yang berusaha melarikan diri. Kemudian kita amankan dan sebelum ditelusuri mereka sudah mengaku bahwa mereka sebagai pengguna. Cuman satu orang banyak klip-klip kecil yang kita duga sebagai pengedar, tapi nanti kita akan dalami lagi dalam pemeriksaan. Kawasan Sukaramai merupakan perkampungan keempat yang digerebek pihak kepolisian dalam rangkaian operasi Antik Toba. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Seorang pelajar SMA di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat yang tewas setelah dihakimi massa ternyata merupakan kawanan begal. 2 rekan korban yang kabur saat kejadian ditangkap dengan barang bukti senjata tajam dan motor hasil begal.
DA dan AW merupakan teman dari RR yang tewas diamuk warga di Jalan Raya Tanjung Baru, Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dari hasil penyelidikan, ketiga remaja ini ternyata merupakan kawanan begal yang mengincar seorang pemotor yang berkendara bersama pacarnya. Saat kejadian, korban dipepet oleh 3 pelaku yang membawa senjata tajam. Korban yang berteriak minta tolong akhirnya ditolong warga. RR yang kabur terjatuh dari motor hingga langsung diamuk dan akhirnya meninggal dunia di rumah sakit karena terluka parah. Situasi kemudian melintas di Jalan Tanjung Baru, Kecamatan Cikarang Timur, kemudian melihat korban dan dia melakukan tindak pidana pencurian dan kekerasan dengan cara mepet, kemudian mengambil sepeda motor yang digunakan oleh korban. Para pelaku berapa orang? Pelaku 3 orang, yang 1 meninggal dunia dan yang 2 bisa kita lakukan penangkapan. Polisi menyita 2 sepeda motor, STNK, ponsel, dan 1 senjata tajam jenis celurit. Atas perbuatannya, para pelaku terancam hukuman 12 tahun penjara. Sebelumnya, warga beramai-ramai menghakimi seorang pelajar di Jalan Raya Tanjung Baru, Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi. Awalnya keluarga keberatan korban dituduh sebagai begal lantaran pamit untuk pergi ke acara pernikahan. Kasus ini kini masih dalam penanganan Polsek Cikarang Timur dan Polres Metro Bekasi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Didit Yunaidi, iNews melaporkan. Kasus perselingkuhan berakhir dengan pembongkaran rumah kembali terjadi di Ponorogo, Jawa Timur. Rumah besar yang sudah dibangun dihancurkan oleh istri yang bekerja menjadi TKW di luar negeri. Sejumlah pekerja membongkar rumah di Desa Karangkolon, Kecamatan Sukorojo, Ponorogo, Jawa Timur. Kusen, jendela, dan kaca rumah dilepas. Bahkan atap rumah bangunan juga dihancurkan. Aksi pembongkaran rumah yang baru selesai dibangun ini dilakukan keluarga Sunarti yang kesal dengan Rohani, suami Sunarti. Rohani tega menjatuhkan talak cerai karena ingin menikahi perempuan lain saat istrinya Sunarti masih di luar negeri dan bekerja sebagai TKW. Sunarti yang membiayai pembangunan rumah langsung meminta agar rumahnya dibongkar. Tidak dari temu, memang kita sebetulnya sudah memediasi untuk kedua belah pihak untuk saling tak satukan gitu kan, supaya kedua belah pihak memang tidak mau. Selama proses pembongkaran, sang suami tak nampak di lokasi. Sementara itu proses cerai telah dimulai. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Ratusan preman menyerang dan menganiaya para buruh yang sedang melakukan aksi mogok kerja di depan perusahaan di kawasan Rungkut Siger, Surabaya. Akibat penyerangan, 15 buruh luka-luka dan harus mendapat pengobatan di rumah sakit. Ratusan preman yang datang dengan 2 truk tiba-tiba menyerang para buruh Mikatasa yang sedang melakukan aksi mogok kerja di depan perusahaan Jalan Rungkut Siger, Surabaya, Kamis pagi. Tanpa basa-basi, para preman langsung memukuli para buruh yang saat itu sedang berada di tenda. Tidak berhenti di situ, para preman juga merusak sepeda motor para buruh. Akibat penyerangan, 15 buruh luka-luka dan harus mendapat pengobatan di Rumah Sakit Bayangkara, Polda Jawa Timur. Kita langsung dihajar tanpa ada kompromi apapun, sepeda dirusak dengan membawa alat gunting pemotong rantai itu, ya, panjang sekali sambil diayun-ayunkan. Ada teman-teman kita banyak korban, sebanyak 15 orang menjadi korban pemukulan. Para buruh menduga ratusan preman itu dikerahkan perusahaan untuk membubarkan aksi mogok kerja. Ratusan preman penyerang telah dibawa ke Polrestabes Surabaya untuk dimintai keterangan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafei, iNews melaporkan. Hingga Kamis malam, petisi tolak Permenaker nomor 2 tahun 2022 di situs change.org sudah ditandatangani lebih dari 407.000 orang. Permenaker nomor 2 tahun 2022 tentang aturan baru pencairan dana jaminan hari tua yang baru bisa dicairkan 100%
pada usia 56 tahun telah ditandatangani lebih dari 414.000 orang pada pukul 21.00 pada Kamis malam. Petisi yang digagas oleh Suhari ET ini ditujukan kepada 3 pihak, yakni Menteri Tenaga Kerja Ida Fauzia, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Presiden Joko Widodo. Beralih ke informasi lain, pemirsa, Wakil Ketua DPRD Sika nyaris adu jotos dengan Bupati Sika usai sidang penetapan alat kelengkapan DPRD pada Kamis siang. Insiden ini dipicu oleh kesalahpahaman antara Bupati dan beberapa anggota DPRD Sika. Wakil Ketua DPRD Sika Gurgurus Nagapapa dan Bupati Sika Franciscus Roberto Diogo nyaris adu jotos di gedung DPRD Sika Nusa Tenggara Timur. Aksi ini dihalangi oleh beberapa anggota DPRD. Peristiwa ini dipicu oleh kesalahpahaman antara keduanya. Bupati Sika merupakan Ketua Partai PDI Perjuangan di Kabupaten Sika. Jadi mungkin ini hanya kesalahpahaman, ya. Jadi tadi setelah sidang itu ditutup, kemudian saudara Sony, anggota DPRD Kabupaten Sika, ya, jadi dia menyerang, ya. Jadi itu kan sudah ditutup, ya selesai, ya. Tapi dia berkata-kata yang tidak etis, ya, terhadap pimpinan, dalam hal ini Ketua DPRD Kabupaten Sika. Ya, Ketua DPRD juga adalah sekretaris, ya, DPC PDI Perjuangan, yang mana saya ketuanya. Ini sudah di luar sidang, ya. Kata-kata seperti itu tidak pantas, ya, dilontarkan oleh seorang anggota DPRD yang terhormat. Menurut Wakil Ketua DPRD Sika, dirinya bereaksi karena menganggap Bupati Sika telah melecehkan marwah lembaga DPRD dengan mengintervensi Ketua DPRD Sika saat sidang penetapan alat kelengkapan DPRD. Pemimpin bukan gaya mau menantang lagi anggota DPRD. Apa itu? Ya saya tadi kan saya bilang begitu, mana Bupati? Tunjuk berani, siapa yang takut dengan Bupati? Meski diwarnai keributan, namun sidang DPRD tentang penetapan alat kelengkapan Dewan tetap dilanjutkan. Video Bupati Sika serta Wakil Ketua DPRD Sika Gurgurus Nagapapa viral di dunia maya. Dari Sika, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Mantan Wakil Ketua DPR Aziz Samsudin divonis 3,5 tahun penjara. Aziz terbukti menyuap mantan penyidik KPK AKP Stefanus Robin Patuju dan pengacara Maskur Husin senilai 3,6 miliar rupiah. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menjatuhi hukuman 3,5 tahun penjara dan denda 250 juta rupiah kepada mantan Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin. Selain itu, hak politik Aziz juga dicabut selama 4 tahun. Aziz terbukti bersalah menyuap mantan penyidik KPK AKP Stefanus Robin Patuju dan pengacara Maskur Husin senilai 3,6 miliar rupiah. Menanggapi vonis hakim, Aziz mengaku pikir-pikir terkait pengajuan banding. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Aziz Samsudin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan dan pidana denda sejumlah 250 juta rupiah dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 bulan. Vonis ini lebih rendah dari tuntutan jaksa yang menuntut Aziz dengan hukuman 4 tahun 2 bulan penjara dan pencabutan hak politik selama 5 tahun. Dari Jakarta, Luis Ayu Damar Wicaksono, Dias Triawan, iNews melaporkan. Warga Dusun Ani, Kabupaten Seram, bagian Barat Maluku mengamuk dan merebut paksa jenazah keluarga mereka yang divonis meninggal karena COVID-19. Warga juga mengusir dan mengejar para petugas COVID-19 karena tidak terima keluarga mereka akan dimakamkan menggunakan protokol kesehatan. Kedatangan jenazah terpapar COVID ini awalnya diduga disambut warga Desa Loki, Seram Barat. Ternyata mereka bukan menyambut, tetapi ingin merebut jenazah. Mereka tidak mau pemakaman dilakukan dengan protokol kesehatan.
Suasana semakin kacau karena warga juga mengusir petugas pengantar jenazah. Jumlah petugas dan polisi yang tak seimbang dengan warga membuat jenazah bisa diambil paksa. Warga kemudian memakamkan jenazah lelaki berusia 62 tahun tersebut tanpa protokol kesehatan. Satgas Covid Seram Barat menyayangkan sikap warga karena tindak ini rawan menyebarkan COVID-19. Dari Kabupaten Seram bagian Barat, Maluku, Nurdin Abdullah, iNews melaporkan. Pemerintah menetapkan aturan baru masa karantina pelaku perjalanan luar negeri menjadi 3 hari. Namun aturan itu berlaku bagi yang sudah mendapat booster vaksin COVID-19. Bagi pelaku perjalanan luar negeri, aturan atau PPLN yang baru menerima vaksin COVID-19 dosis pertama wajib menjalani karantina selama 7 hari. Sementara bagi PPLN yang sudah divaksin 2 kali wajib menjalani karantina selama 5 hari. Adapun bagi PPLN yang telah menerima vaksin ketiga atau vaksin booster COVID-19 hanya menjalani karantina selama 3 hari. Pemirsa, serbuan vaksinasi massal untuk mencapai kekebalan komunal di masyarakat terus digenjot di kota Banjarmasin, Semarang, dan Padang. Vaksinasi massal digencarkan untuk mencegah penyebaran COVID-19 varian Omikron yang kini masih meningkat. Masyarakat menyambut antusias vaksinasi massal yang digelar di Gedung Sultan Suryansyah, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Vaksin yang disediakan yakni jenis Sinovac, AstraZeneca, dan Pfizer untuk seluruh tahapan termasuk booster. Vaksinasi massal ini diikuti 1.500 orang. Usai divaksinasi, para peserta mendapat hadiah sembako dan perlengkapan sekolah bagi pelajar. Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol Rikwanto bersama Kakor Lantas Polri Irjen Pol Firman Shantia Budi meninjau sentra vaksinasi di Sekolah Dasar Islam Darussalam Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Rikwanto menyebut target keseluruhan vaksinasi Provinsi Kalimantan Selatan mencapai 21.500 dosis untuk seluruh tahapan. Sementara untuk Kota Banjarmasin, target capaiannya sebanyak 2.000 dosis. 3. Saya berharap dan kita himbau dan kita harus laksanakan bersama apa yang dimaksud oleh Bapak Presiden tadi, yaitu pakai masker, cuci tangan, dan mulai hindari kerumunan. Supaya penyebaran COVID-19, khususnya varian Omikron, tidak semakin bertambah. Ya. Saya berharap kesadaran masyarakat semuanya untuk kalau tidak ada kepentingan keluar, lebih baik di rumah saja. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meninjau salah satu gerai vaksinasi di tempat pariwisata di Kelenteng Agung Sampukong, Gedung Batu, Semarang. Sentra vaksinasi di Kelenteng Agung Sampukong menyediakan 2.000 dosis per harinya. Vaksin yang disediakan mulai dari Pfizer, Sinovac, dan AstraZeneca. Ganjar juga mengingatkan masyarakat tetap memakai masker meski telah divaksin untuk mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19 varian Omikron. Persentase capaian vaksinasi di Jawa Tengah mendapat apresiasi dari Presiden Jokowi karena sudah di atas rata-rata. Pak Presiden tadi kita sengaja mau ngegas, sengaja ini digas agar biar ada akselerasi vaksin. Sekaligus saya laporkan tadi kepada Pak Presiden, vaksinnya kita genjot, prokesnya kembali jalan, jogotonggolnya dihidupkan. Nah, kami di pemerintah siap-siap. Sama bed, rumah sakitnya kita siapkan skenario seperti saat kita menanggulangi Delta lalu. Tempat isolasinya juga mulai kita on-kan lagi. Binda Sumatera Barat menggelar vaksinasi COVID-19 bagi anak usia 6 hingga 11 tahun, masyarakat umum dan lansia dengan target sebanyak 6.244 jiwa. Kabinda Sumbar Hendra mengatakan, vaksinasi dilaksanakan di 7 kabupaten kota Provinsi Sumatera Barat, diantaranya Kota Pariaman, Bukit Tinggi, Solok, dan Padang Pariaman. Masyarakat diimbau untuk tidak terpengaruh pada informasi hoax di media sosial karena vaksinasi sangat penting untuk kekebalan komunal. Tim Liputan iNews melaporkan. Pelajar madrasah di Kabupaten Demak, orang tua, guru, dan masyarakat sekitar mengikuti vaksinasi dosis pertama, kedua, dan ketiga. Vaksinasi digelar di Madrasah Ibtidaiyah Rahmatan Lil Alamin di Kecamatan Guntur untuk mempercepat terwujudnya kekebalan komunal. Vaksinasi anak dan pelajar terus digencarkan pemerintah. Banyak cerita dan kenangan saat menerima vaksin.
seperti vaksinasi yang digelar di Madrasah Ibtidaiyah Rahmatan Lil Alamin, Kecamatan Guntur, Demak, Jawa Tengah ini. Vaksinasi dosis pertama, kedua, dan ketiga ini digelar dan diikuti seluruh pelajar, guru, orang tua, serta masyarakat sekitar. Sudah divaksin? Sudah. Sudah berapa kali? 2. Sakit nggak? Enggak. Kita semua warga harus tervaksinasi semua, baik untuk sekolah maupun masyarakat, karena untuk sekolah untuk persiapan tatap muka. Sentra vaksinasi di Madrasah Ibtidaiyah Rahmatan Lil Alamin ini menjadi bentuk dukungan MNC Peduli dalam program percepatan vaksinasi bekerjasama dengan Puskesmas Karangtengah, Demak. Dan kehadiran MNC Peduli, kami dari Bapak Ibu guru, siswa itu sangat antusias sekali. Pandemi ini sudah cukup lama ya, dan salah satu cara untuk kita menanganinya adalah melalui vaksinasi, yaitu aksi preventif. Jadi kami di MNC Peduli ingin berkontribusi dengan mengadakan vaksinasi massal. Kegiatan ini merupakan langkah bersama dalam membentuk kekebalan komunal dalam memerangi pandemi COVID-19. Dari Demak, Jawa Tengah, Rustaman, iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo membuka pertemuan pertama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara-negara anggota G20. Jokowi meminta negara G20 tidak saling serang saat pemulihan ekonomi akibat pandemi. Menurut Jokowi, tidak ada negara maju yang bisa menghentikan pandemi jika tidak berkolaborasi. Presiden meminta seluruh anggota G20 untuk membuat ketenangan baru. Maksud kami, untuk tidak membuat ketegangan baru atau saling serang saat pemulihan ekonomi. Presiden meminta agar seluruh negara berkolaborasi serta menghentikan rivalitas dan ketegangan. Indonesia sangat antusias menjalankan peran presidensi G20 untuk berkontribusi kepada dunia. Indonesia akan mendorong sinergi dan kolaborasi, termasuk sinergi dan kolaborasi antar Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20. Meski sempat dibantah Komisioner KPU dan Bawaslu, pelaksana pemilu 2024 pilihan Komisi 2 DPR ternyata sama dengan yang nama-nama yang beredar dalam pesan berantai sebelum penetapan. Komisi 2 DPR RI menetapkan nama anggota Komisioner KPU Bawaslu periode 2022-2027 dalam rapat internal Kamis dini hari. KPU terdiri dari 7 anggota dan Bawaslu terdiri dari 5 anggota. 7 anggota KPU terpilih adalah Betty Epsilon Idros, Hasyim Asyari, Muhammad Afifuddin, Persadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, Idam Holik, dan Agus Melas. Sedangkan 5 anggota Bawaslu terpilih adalah Loli Suhenti, Puadi, Rahmat Bagja, Toto Haryono, dan Herwin Jeffer Malonda. Hasil rapat akan diserahkan ke pimpinan DPR dan Bamus untuk dibawa ke rapat paripurna pada hari Jumat. Yang tadinya kita minta waktu 15 menit untuk skor, tapi ternyata karena ada dinamika, ada simulasi, karena kita ingin mencari yang terbaik dari 14 yang terbaik itu, kita ada musyawarah, kita ada simulasi juga terkait dengan mencari yang terbaik itu tadi. Menariknya, beberapa hari sebelum penetapan beredar pesan berantai melalui WhatsApp berisi nama-nama anggota KPU Bawaslu yang sudah disepakati. Isinya sama persis dengan yang ditetapkan pada Kamis dini hari. Padahal saat pesan berantai itu beredar, uji kepatutan dan kelayakan belum selesai. Sejumlah pihak menduga pemilihan diatur untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu.